Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan dan ini merupakan ibadah yang sangat istimewa. Karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun memberi kuasa dan memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah ini. Kita mengundang biarlah Roh Kudus hadir dimanapun kita berada dan secara khusus di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati ya Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di minggu yang keempat di bulan Mei ini yang sekaligus menjadi Minggu Pentakosta. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turun atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Sekarang dan akan jadi
Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 20 yang berbunyi demikian. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin, amin, amin. Ama namin, sumasalangit ka. यह सीढ़ी नू Venga tu reino. जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो. Donne-nous notre pain de ce jour. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. At huwag mo kaming ipahinturit sa tukso. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amen. 감사하네 당신의 모든 계획 때초부터 준비된 일들 한 마음으로 우리 하나 되어 주의 한 사명 받길 원하네. 주의 축복 임하는 이 땅 인도네시아 당신의 영광이 이곳에 나타나기 위해 우린 나아가리 이 나라 위하여 주 앞에 엎드려 간절히 기도해. 놀라운 기적은 반드시 일어나 곧 회복되리. 이 나라는 오직 주의 이름만 높입니다. 온 세계 위에 그망하네 회복될 인도네시아 모든 문제에서 자유해. 주의 진리 안에서 거룩하리. 영광의 빛 또한 비추게 되리. 주의 축복 임하는 이 땅 인도네시아 당신의 영광 이곳에 나타나기 위해 우린 나아가리 이 나라 위하여 주 앞에 엎드려 간절히 기도해. 놀라운 기적은 반드시 일어나 곧 회복되리. 이 나라는 오직 주의 이름만 높입니다. 온 세계 위에 우리 나아가리 이 나라 위하여 주 앞에 엎드려 간절히 기도해. 놀라운 기적은 반드시 일어나 곧 회복되리. 이 나라는 오직 주의 이름만
높입니다. 온 세계 위에 오직 주의 이름만 높입니다. 오직 주의 이름만 높입니다. 오직 주의 이름만 높입니다. 온 세계 위에 Tuhan telah memilih dan menguduskan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Oleh karena itu, mari sekarang kita mau sama-sama bangkit. Kita mau memberitakan bahwa hanya Yesuslah Sang Raja Pemenang. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Mari kita katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja Pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau bersama-sama katakan, kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja Pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari kita mau sama-sama bangkit. Kita mau menyatakan bahwa hanya Yesuslah Sang Raja Pemenang. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja Pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Mari kita mau berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya.
kita mau memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk menerima jamahan dari Tuhan. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat-Nya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online GKMI Anugerah di minggu yang keempat di bulan Mei. Kita masih melanjutkan tema-tema kita di bulan misi sinode dan kita sampai kepada satu tema, yaitu dari ujung bumi ke ujung bumi. Setelah kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama, saya membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu membaca dari rumah masing-masing. Sekali lagi, Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah online GKMI Anugerah.
Satu kesempatan yang indah kalau kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Di tengah keterbatasan akibat pandemi, kami tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam jumlah yang besar di gereja. Tetapi kami bersyukur, kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, hamba terbatas, tetapi Engkau mampu menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas kepada setiap kami. Sehingga kami boleh berubah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan pelaku-pelaku kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dulu ketika saya masih bekerja di satu perusahaan, satu kali perusahaan tempat saya bekerja itu mengadakan family gathering atau karyawan bersama dengan seluruh keluarga diajak rekreasi ke satu tempat rekreasi, dan pada tahun itu kantor kami memilih Dunia Fantasi, saudara, sebagai tempat rekreasi. Nah, pada siang itu, saudara, ketika kami sedang makan siang bersama, tanpa sengaja mata saya ini tertuju kepada satu tempat yang ada kolam besar yang ada di tengah-tengah lokasi itu, saudara. Nah, di samping kolam itu banyak orang duduk-duduk di sana. Nah, tanpa sengaja sekali lagi, saudara, saya melihat ada seorang anak kecil yang sedang berjalan-jalan di tepi kolam itu. Dia duduk di sebelah ayah dan ibunya, saudara. Nah, tiba-tiba entah bagaimana si anak kecil itu terjatuh ke kolam itu, saudara. Sebetulnya kolamnya tidak terlalu dalam, tetapi karena anak itu usianya mungkin masih 2 tahun, jadi ketika dia terjatuh di kolam itu, tiba-tiba dia tenggelam, saudara. Nah, semua orang kaget, ibunya menjerit-jerit, ketakutan, saudara. Nah, yang saya kagum adalah bagaimana respon si ayah dari si anak itu, saudara. Tanpa berpikir panjang, si ayah itu langsung meloncat ke kolam itu, saudara, dan mengangkat anak itu keluar dari kolam, saudara. Seluruh sekujur tubuhnya basah oleh air kolam itu, si anak menangis sejadi-jadinya, tetapi anak itu terselamatkan, saudara. Nah, saya melihat beberapa hal di sini. Yang pertama, si ayah tidak berpikir 2 kali untuk menyelamatkan anak itu, saudara. Dia tidak berpikir bahwa bajunya basah, celananya basah, mungkin dompetnya, mungkin handphonenya, mungkin kunci mobilnya, saudara. Mereka tidak memikirkan itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia sesegera mungkin menyelamatkan anaknya yang jatuh ke dalam kolam itu. Mungkin saudara berkata, iya Pak, kan kolamnya tidak dalam, kolamnya kan dangkal. Bagaimana kalau kolam atau anak itu terjatuh di tempat yang dalam? Saudara, kalau melihat reaksi dari si ayah itu, saudara, saya masih percaya, sekalipun anak itu jatuh ke tempat yang dalam sekalipun, reaksinya akan tetap sama. Bahwa ayah itu akan tetap melupakan segala apa yang lain dan akan berfokus untuk menyelamatkan si anak. Saudara, demikianlah besar kasih ayah atau kasih orang tua kepada anaknya. Saudara, ini sesungguhnya merupakan satu gambaran sederhana dari betapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia. Kasih Allah itu adalah kasih yang melebihi apapun juga. Dan kasih Allah itu dibuktikan ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak berdaya oleh dosa tersebut. Allah membebaskan manusia dari ketidakberdayaannya. Nah, dengan cara apa, saudara? Dengan cara ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke dunia, menjadi pembebas, menjadi penyelamat bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Nah, tetapi untuk mengerjakan misi penyelamatan itu, Allah tidak hanya memakai Yesus Kristus, saudara, tetapi Allah juga memakai manusia untuk menjadi kawan sekerja Allah. Karena itu, ia memanggil murid-muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Mereka diperlengkapi, mereka diajar, bahkan melalui peristiwa Pentakosta, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka menjadi orang-orang yang siap untuk menjadi pemenang-pemenang jiwa. Nah, setelah mereka menerima pengutusan itu, dikatakan bahwa mereka pergi dan memberitakan Injil kemana, saudara? Ke segala penjuru dunia.
Dan yang luar biasa lagi adalah dikatakan, dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi pengutusan tidak hanya berhenti sampai kepada ke-12 murid saja, saudara. Pemberitaan itu harus terus dikerjakan dan terus dikerjakan sampai kepada akhir zaman. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu siapa yang mengerjakan? Siapa yang meneruskan murid-murid Yesus itu? Nah, saudara, gereja lah yang menjadi orang-orang yang meneruskan apa yang dilakukan oleh murid-murid itu. Gereja bukan hanya berbicara tentang organisasi, saudara, tetapi gereja berbicara tentang saudara dan saya, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Kitalah yang dipanggil untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, melalui tema khotbah ini, saudara, kita akan kembali menghayati makna panggilan dan pengutusan Allah itu bagi kita. Ada beberapa prinsip yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yang bersama-sama kita melihatnya lebih dalam. Saudara, yang pertama adalah prinsip yang pertama, panggilan dan pengutusan Allah itu telah sampai kepada kita. Saudara, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwa panggilan, pemuritan dan pengutusan Allah untuk memberitakan Injil itu tidak hanya sampai kepada murid-murid Yesus, tetapi pengutusan itu bersifat multiplikasi, bersifat pelipat gandaan. Itu artinya orang-orang yang dipanggil itu dimuridkan, dan kemudian orang-orang yang sudah dipanggil dan dimuridkan itu harus memuridkan orang lain. Nah, seringkali di dalam dunia misi kita menyebutnya 3M, yaitu memanggil, memuridkan, dan mengutus. Nah, pola multiplikasi 3M ini, saudara, memanggil, memuridkan, dan mengutus ini adalah proses yang terus-menerus berlangsung dari abad ke abad. Jika saat ini saudara dan saya menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, itu artinya karena ada orang-orang yang terlebih dahulu memberitakan Injil kepada saudara dan saya. Itu bisa misionaris, itu bisa orang tua kita, mungkin bisa guru-guru agama kita, bisa hamba-hamba Tuhan yang melayani kita, dan bisa siapa saja, saudara. Tetapi mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus itu kepada kita. Sehingga kita yang tadinya tidak percaya menjadi orang-orang yang percaya. Nah, setelah kita dipanggil dan dimuridkan, saudara, maka kini tibalah saatnya bagi kita untuk apa? Diutus, menjadi kawan sekerja Allah untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Saudara, saya punya satu contoh yang sederhana. Bagi saudara dan saya, kita orang-orang Indonesia, sesungguhnya kita berhutang kepada satu sosok yang bernama Melchior Lidsdekker, saudara. Melchior Lidsdekker adalah seorang misionaris Belanda yang datang ke Indonesia, ke Batavia pada waktu itu tahun sekitar 1700-an, saudara. 1600 akhir sampai 1700. Saudara, Lidsdekker ini adalah orang yang berjasa untuk menerjemahkan Alkitab berbahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu. Pada waktu itu belum ada bahasa Indonesia, saudara. Kita menyebutnya bahasa Melayu. Dan saudara bisa membayangkan betapa sulitnya seorang Lidsdekker untuk menerjemahkan Alkitab bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu pada tahun 1700-an, saudara. Tidak ada peralatan yang canggih seperti kamus-kamus elektronik seperti yang saudara dan saya punya hari-hari ini. Dia harus menerjemahkan kata per kata untuk membuat Alkitab berbahasa Melayu itu. Nah, saudara, akhirnya Alkitab ini terbit pada tahun 1733. Tapi sesungguhnya Lidsdekker tidak menyelesaikan semua, saudara. Karena ketika dia meninggal di Batavia tahun 1701, dia baru sampai menerjemahkan Alkitab itu dalam Efesus 6 ayat 6. Dan selanjutnya proses penerjemahan itu dilanjutkan oleh temannya yang bernama Pendeta Peter van der Vom. Dan tahun 1701 itu semua Alkitab berbahasa Melayu itu selesai diterjemahkan. Nah, Alkitab inilah yang kelak menjadi Alkitab yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan terjemahan Alkitab bahasa Indonesia
selanjutnya, termasuk yang sekarang ada di tangan saudara dan saya. Nah, di layar televisi saudara akan ditayangkan salah satu terjemahan Alkitab Leitsdekker yang berbicara tentang doa Bapa Kami. Saya tidak akan bacakan, saudara bisa membaca sendiri, dan saudara bisa melihat bahwa terjemahan ini tidak terlalu mudah untuk saudara dan saya mengerti. Mengapa saudara? Karena menggunakan bahasa Melayu tinggi dan juga banyak menggunakan kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan Persia. Tetapi saudara, terjemahan Leitsdekker ini tetap dipakai di Indonesia, bahkan di Semenanjung Malaka sampai selama 2 abad. Saudara. Bahkan di Indonesia sendiri, terjemahan Leitsdekker masih dicetak ulang sampai tahun 1916 atas permintaan masyarakat Kristen di Maluku. Nah, itulah saudara, salah satu contoh bahwa kita berhutang kepada para misionaris yang sudah demikian luar biasa melayani Tuhan dan melayani kita, sehingga saudara dan saya pada hari ini kita bisa membaca Alkitab berbahasa Indonesia dengan baik. Nah, sekarang menjadi tugas kita untuk melanjutkan misi Allah tersebut melalui apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pemenang jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita meresponi pengutusan Allah ini? Injil Markus memberitakan dengan sangat detail mengenai pengutusan kepada murid-muridnya. Bahwa setelah diutus, mereka merespon pengutusan yang mereka terima itu. Dikatakan bahwa mereka memberitakan Injil kemana? Ke segala sepenjuru dunia. Tuhan memanggil orang-orang berdosa untuk diselamatkan, dimuridkan, dan menjadi murid Kristus untuk kemudian diutus. Tetapi dalam perkembangan gereja, saudara, sekali lagi ketika saya berbicara gereja, ini tidak hanya sekedar institusi, tetapi juga orang-orang yang diselamatkan. Ada 2 kategori setidaknya bagaimana gereja meresponi pengutusan penginjilan itu. Yang pertama, saudara, ada gereja yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran postmodern. Nah, salah satu ciri pemikiran postmodern adalah bahwa mereka tidak percaya adanya T besar. T itu truth, saudara. Tidak percaya adanya kebenaran besar atau kebenaran mutlak. Yang mereka percaya hanyalah T kecil-kecil atau kebenaran relatif yang tersebar di mana-mana. Karena itu, saudara, mereka berkata bahwa tidak ada satu kebenaran mutlak. Kalau begitu, untuk apa kita memberitakan Injil? Tidak perlu. Karena hak beragama itu adalah hak asasi semua orang, biarlah mereka memilih kepercayaan mereka sendiri. Tentu di satu sisi itu betul, saudara. Hak beragama adalah hak asasi semua orang. Tetapi tugas saudara dan saya adalah kita tetap harus memberitakan Injil. Mengapa? Karena dasarnya adalah Kisah Rasul 4 ayat 12, di mana dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, saudara, karena itu saya lebih setuju dengan pemahaman gereja yang kedua, yaitu gereja yang meresponi panggilan Injil itu, panggilan untuk memberitakan Injil itu dengan berkata ya. Karena memang panggilan pemberitaan Injil itu adalah panggilan kita semua, saudara. Tetapi apakah orang yang kita injili itu bertobat atau tidak, itu semata-mata adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan usaha saudara dan saya, bukan karena kebaikan atau kehebatan saudara dan saya, tetapi tugas kita adalah kita harus memberitakan Injil. Dan ternyata tidak kita sendiri, saudara. Tuhan Yesus berkata bahwa, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20, saudara. Jadi, saudara dan saya, ketika kita memberitakan Injil, kita tidak melakukan sendiri, tetapi Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara, yaitu kita terlibat dalam pemberitaan Injil. Siapakah yang diutus untuk memberitakan Injil? Tidak hanya ke-12 murid, saudara, tetapi sekali lagi, yaitu orang-orang yang dipanggil dan dimuridkan
oleh gereja. Kita termasuk bagian dari orang-orang yang diutus untuk menjadi pemberita Injil. Nah, saudara, untuk melaksanakannya kita dapat mengerjakan dengan 4D, saudara, melalui 4D. Yaitu yang pertama adalah diri, yang kedua adalah daya, dan yang ketiga adalah dana, dan yang keempat adalah doa. Saudara, saya tidak percaya bahwa 4D ini dibuat secara terpisah, saudara. Tetapi 4D ini baik diri, baik daya, baik dana maupun doa adalah sesuatu yang harus kita kerjakan secara keseluruhan. Hanya mungkin porsinya berbeda-beda. Ada orang yang lebih banyak dipakai diri mereka, seperti para hamba Tuhan misalnya, para misionaris misalnya. Tetapi juga ada orang-orang yang lebih concern kepada memberikan dana. Tetapi bukan berarti mereka tidak memberikan diri, daya, atau doa mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita pahami secara keseluruhan. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama, diri. Setiap kita itu dipanggil dalam pemberitaan Injil, saudara. Kita dapat mengambil keputusan untuk mempersembahkan diri secara khusus menjadi utusan-utusan Injil, baik yang regional di Indonesia misalnya, maupun ke mancanegara. Karena memang masih banyak suku-suku di Indonesia yang belum mendengar Injil. Demikian juga bangsa-bangsa di dunia, masih banyak mereka yang belum mendengar Injil, dan masih banyak negara-negara yang tertutup untuk Injil. Tapi saudara, sekali lagi bahwa memberitakan Injil ke ujung-ujung bumi tidak harus dengan menjadi seorang misionaris. Tetapi bisa dimulai dari diri kita, bisa dimulai dari sekitar kita. Hal ini dapat kita lakukan dengan melalui aktivitas kita sehari-hari, melalui dunia kerja kita, dan melalui aktivitas sosial kita. Sehingga kita dapat mempercakapkan tentang Tuhan Yesus pada komunitas di mana kita berada dan bekerja. Apapun profesi saudara, mungkin saudara seorang dokter, mungkin saudara seorang profesional, mungkin Anda bekerja di kantor atau bekerja di bank, atau mungkin Anda punya toko, Anda seorang pengusaha, apapun itu saudara tidak menghalangi saudara untuk menjadi pemberita Injil. Karena saudara tetap bisa membuka mulut saudara untuk menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Itu yang pertama, saudara, bahwa semua kita dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Yang kedua, saudara, adalah daya. Apa itu daya? Daya merupakan keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Dalam arti ini, saudara, kita dapat menjadi utusan Injil tentu ketika kita diperlengkapi dengan ilmu misiologi atau ilmu teologi, saudara, yang cukup. Tetapi, saudara, ada banyak keahlian-keahlian lain, ada banyak ilmu lain yang bisa menjadi jalan masuk untuk orang bisa memberitakan Injil. Misalnya di bidang medis, misalnya di bidang arsitek, bidang seni, dan lain-lain, saudara. Cara ini biasanya dipakai untuk penginjilan di ladang-ladang yang belum terbuka bagi Injil, saudara. Saudara tahukah bahwa orang-orang seperti kami ini, para hamba Tuhan full-timer, juga memiliki keterbatasan-keterbatasan, saudara. Banyak orang-orang yang ketika tahu bahwa kami seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, mereka menutup diri. Tetapi itu tidak terjadi ketika orang-orang yang ada di sekitar mereka, orang yang berprofesi sama dengan mereka, orang yang bekerja di tempat yang sama dengan mereka, yang memberitakan Injil. Mereka tidak akan menutup diri, saudara. Nah, inilah tugas saudara, bahwa Tuhan juga memakai saudara untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Nah, saudara, arti kedua tentang dukungan melalui daya juga adalah menggunakan keahlian kita untuk mensupport atau menciptakan sarana pemberitaan Injil. Contoh yang paling baru adalah ketika kita ada di masa pandemi ini, saudara. Ketika gereja tidak bisa dipenuhi oleh orang-orang, ketika bahkan ada banyak gereja yang masih tutup, saudara, bagaimana cara kita untuk memberitakan Injil? Ya tidak ada jalan lain, saudara, selain melalui teknologi. Orang bisa menginjili melalui YouTube, melalui Zoom, dan sebagainya. Nah, disinilah kita melihat, saudara, banyak anak-anak muda yang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena mereka lebih melek teknologi daripada orang-orang yang lebih dewasa, saudara. Nah, melalui keahlian anak-anak muda kita ini, kita bisa menyebarkan Injil sampai kemana-mana, saudara.
Dan sekali lagi sekarang tidak ada batasan-batasan bagi Injil. Karena Injil bisa masuk ke rumah-rumah, bahkan yang tidak terbuka untuk Injil sekalipun. Karena Injil masuk melalui media-media sosial, melalui media-media teknologi. Dan kita bersyukur anak-anak muda kita bisa dipakai secara luar biasa untuk menjadi pemberita Injil. Yang ketiga, saudara, melalui dana. 1 Korintus 9 ayat 14 dikatakan demikian. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudara, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa dukungan dana untuk pemberita Injil merupakan kewajiban dan tanggung jawab saudara dan saya. Baik secara personal maupun secara kelompok. Kita dapat ambil bagian dengan mempersembahkan dana kita yang kita khususkan bagi pemberitaan Injil. Kontribusi atau persembahan dari setiap kita sangat dibutuhkan dan sangat berarti bagi pemberitaan Injil. Saudara, beberapa tahun ini saya terlibat dalam Yayasan PIPKA, Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih. Melalui Yayasan PIPKA ini, saudara, saya semakin dibukakan mata saya bagaimana hamba-hamba Tuhan yang menjadi ujung tombak pekabaran Injil di daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah yang mungkin tertutup, saudara, itu secara luar biasa memenangkan jiwa, saudara. Saudara tahu bahwa sekian tahun yang lalu saya pergi ke satu daerah pelosok di Kalimantan Barat, saudara. Awalnya jemaat kecil itu 30-40 orang itu mereka beribadah di satu sekolah negeri, saudara. Pendetanya berkata kepada saya, Pak, tidak setiap minggu kami bisa beribadah, karena kadang-kadang sekolah dikunci dan kami tidak bisa ibadah. Pak, banyak bapak-bapak di sini yang tidak mau ibadah, karena mereka merasa, loh ini kan bukan gereja, ini sekolah, kami maunya ibadah di gereja. Dan ketika pada beberapa tahun yang lalu kita mengumpulkan dana, saudara, dan akhirnya kita bisa membantu untuk mengadakan sebuah gedung ibadah bagi mereka, wah, sangat luar biasa, saudara. Apa yang kita persembahkan itu sangat berarti bagi mereka. Dan sekarang mereka punya sebuah tempat ibadah yang layak, yang representatif, dan mereka semakin banyak menangkan jiwa-jiwa, dan bahkan gedung itu, saudara, atau tempat ibadah itu tidak hanya dipakai untuk ibadah, tetapi juga bisa memberkati masyarakat desa di situ. Bisa menjadi tempat untuk mereka berkumpul, mereka rapat desa, mereka melakukan aktivitas-aktivitas sosial mereka, saudara. Dan gedung itu yang sederhana itu menjadi berkat bagi desa di tempat itu, saudara. Dan saya juga melihat banyak hamba-hamba Tuhan PIPKA yang tidak sekedar menjadi hamba Tuhan, saudara, tetapi mereka juga menjadi pemuka-pemuka masyarakat. Melalui merekalah listrik bisa masuk ke desa-desa, ke desa mereka. Melalui merekalah jalan-jalan di desa mereka yang tadinya berlumpur dan sulit dilalui di aspal, saudara. Dan melalui merekalah banyak ekonomi-ekonomi masyarakat yang dibangkitkan. Disitulah pentingnya pemberitaan Injil, saudara. Disitulah pentingnya kita mensupport hamba-hamba Tuhan yang menjadi ujung tombak pemberitaan Injil di daerah-daerah terpencil. Bahwa mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya untuk memberitakan Injil keselamatan, tidak hanya untuk memenangkan jiwa, tetapi juga mengangkat kehidupan masyarakat desa tersebut. Mari, saudara dan saya, kita bisa mengambil bagian untuk mensupport hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah pedesaan. Yang keempat, saudara, meskipun ini taruh yang terakhir, bukan berarti ini tidak penting. Bahkan mungkin ini adalah yang terpenting, saudara, yaitu adalah doa. Saudara, kalau kita melihat Alkitab, dalam pemberitaan Injil diperlukan pendoa-pendoa, saudara. Jemaat mula-mula banyak memenangkan jiwa karena mereka punya kesatuan hati dan banyak mendoakan jiwa-jiwa. Nah, melalui doa inilah, saudara, kita bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kita perlu mendoakan para menginjil, agar Injil diberitakan secara berkuasa untuk mengubahkan para pendengarnya. Dan mereka yang meninggalkan kehidupan atau kepercayaan yang lama dan masuk kepada iman yang baru di dalam Kristus, mereka diteguhkan melalui pemberitaan Injil dan melalui doa-doa saudara dan saya. Saudara, setiap Sabtu jam 9 pagi kita punya waktu untuk berdoa 1 jam.
Nah, ketika masa pandemi ini, saudara, kita berdoa melalui Zoom, saudara. Jadi tidak perlu meninggalkan rumah, saudara masih tetap berada di rumah, tetapi saudara kita bisa berdoa bersama-sama. Kita mendoakan bangsa-bangsa, kita mendoakan pemerintah kita mendoakan masyarakat kota kita mendoakan negeri kita, saudara kita bisa berdoa bersama-sama. Hari Sabtu jam 9 pagi, saya mengajak saudara kita semua untuk bersama-sama berdoa. Karena doa itu sekali lagi sangat besar kuasanya, termasuk di dalam pemberitaan Injil. Nah saudara, sebagai penutup, seorang teolog abad 20 yang bernama John Stott pernah mengatakan begini saudara, bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang memberitakan Injil. Itu artinya gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang mati. Mari Bapak Ibu, kita ini adalah gereja-gereja Tuhan. Kita ini adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Karena itu, mari saudara, kita menjadi gereja-gereja yang hidup, bukan gereja-gereja yang mati. Dan itu artinya kita menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik itu, memberitakan keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita, dimanapun saudara dan saya berada. Kita tahu saudara, bahwa manusia itu penting bagi Allah, sehingga ia turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Nah, untuk menjangkau mereka, Allah mengutus saudara dan saya. Marilah, baik secara personal maupun secara persekutuan, kita gemakan kegerakan misi Allah dan sekaligus kita terlibat di dalamnya melalui 4D tadi. Yaitu mulai apa saudara? Diri, daya, dana, dan doa. Mari kita mengambil komitmen untuk bergerak di dalam 4D ini. Dan mari kita jalankan itu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat menjalankan pengutusan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang terlibat di dalam pemberitaan Injil. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang Kau libatkan untuk menjadi kawan sekerjamu, untuk mengabarkan Injil keselamatan yang Allah berikan melalui putramu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Tuhan, biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik di dalam komunitas kami, di dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam keluarga kami, saudara. Kami menjadi orang-orang yang membuka mulut kami dan memakai hidup kami untuk memberitakan Kristus yang hidup di dalam kami. Kami juga tidak bosan-bosan berdoa untuk kota kami, Tuhan. Juga untuk bangsa kami. Kami tetap berdoakan supaya kota kami dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga bangsa kami, bangsa Indonesia, boleh melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan tidak jalan lain Tuhan, yaitu Engkau memakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Tapi kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang saat ini sedang bergumul. Mungkin mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, atau masalah-masalah yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjamah mereka, Tuhan juga memulihkan mereka, sehingga kami bisa melihat begitu banyak kesaksian-kesaksian dari mereka-mereka yang Tuhan sudah selamatkan, dari mereka yang Tuhan sudah sembuhkan, dari mereka yang Tuhan sudah tolong dari masalah dan persoalan hidup mereka. Sehingga kehidupan kami menjadi hidup yang menyaksikan Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan biarlah terus Engkau memakai kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat dan tetap semangat melayani Tuhan. Puji Tuhan, kabar kami di Kuawur, kami bertiga juga sehat dalam pertolongan Tuhan, juga beserta dengan jemaat di sini. Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pelayanan kami di Kuawur. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dihubungi oleh Pak Febri untuk boleh mempersaksikan selama pelayanan kami di Kuawur. Suka dukanya melayani, itu permintaan Pak Febri. Saya mau mengawali di mana pelayanan kami di Kuawur. Ya, pertama-tama saya di Kuawur, saya cukup agak mengalami sedikit stres. Berapa kali saya ingin rasanya kabur, tetapi oleh karena dukungan suami, kesabaran suami, bisa memahami dan mengerti kondisi keadaan saya, ya puji Tuhan akhirnya saya bisa melewati masa-masa itu yang membuat saya cukup agak sedikit berat pada waktu itu karena kami baru menikah dan kami harus membangun rumah tangga yang baru, tetapi kami diberhadapkan dengan jemaat yang ada di Kuawur adalah di mana jemaatnya hampir 60% adalah di usia yang 60 ke atas. Mereka sudah mengalami rumah tangga yang puluhan tahun. Ketika kami harus berbicara ada sedikit kendala karena Bapak Ibu jemaat di sini agak sedikit kurang bisa menangkap dengan bahasa kami, bahasa Indonesia. Jadi ketika berbicara ada hal-hal yang kadang-kadang tidak nyambung, itu membuat saya cukup stres. Tetapi ya berkat pertolongan penyertaan Tuhan melalui hari-hari bertemu dengan jemaat, akhirnya kami bisa menikmati itu semua di dalam pelayanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pelayanan tentu selamanya tidak mulus gitu ya. Tuhan juga kadang-kadang bawa kita naik turun di dalam gelombang pelayanan. Ada salah satu titik di mana kami berdua, saya bersama dengan suami juga mengalami titik jenuh di dalam pelayanan, menghadapi pergumulan. Sepertinya pelayanan ini kok ya mandek gitu ya. Tetap pelayanan hari-hari ada, tetapi ada rasa sesuatu yang kita pengen kok tidak mau seperti ini terus begitu ya. Nah, waktu itu saya bersyukur Tuhan itu selalu punya cara yang ajaib dan dahsyat di tengah-tengah pergumulan titik jenuh kami. Tiba-tiba ada salah satu teman kuliah waktu di Pacet, dia dikasih kesempatan melayani di Semarang. Dia tanpa ngasih kabar, tiba-tiba dia sudah dalam perjalanan menuju ke Kuawur. Dia mengabari kalau mau datang. Dan setelah itu akhirnya mereka tiba dan nginep di Kuawur. Kami boleh saling berbagi cerita dalam pergumulan pelayanan kami. Salah satu kerinduan Budi, suami saya, adalah rindu untuk kuliah lagi. Lalu di-sharekanlah pergumulan itu, bagaimana mau kuliah lagi. Lalu kami cerita beban kerinduan pelayanan kami. Pada saat itu kami sedang bergumul ingin mengembangkan pelayanan pendidikan ke anak-anak. Sudah berapa kali dicoba mengadakan les, lalu gagal, berhenti, ada aja kendalanya. Tetapi kami melihat ada satu peluang, yaitu untuk kami memiliki kerinduan membuka pendidikan anak-anak atau merintis PAUD seperti itu. Dan kami coba sharekan dengan teman ini. Nah, tiba-tiba teman ini juga menangkap dan memahami pergumulan kami. Bahkan Tuhan memberikan jawaban lewat teman kami yang hadir ini. Nah, akhirnya Budi bisa ketemu dengan salah satu yang bisa memberikan untuk mendukung sekolah studi lagi. Lalu juga teman ini bisa menghubungkan di tempat pelayanannya, dan akhirnya mereka juga memberikan kursi untuk anak-anak. Satu hal yang luar biasa yang tidak pernah kami duga, ternyata Tuhan boleh menjawab di dalam pergumulan kami itu. Nah, ketika Budi sudah masuk kuliah, lalu kami bersama-sama dengan pengurus di GKMI Kudus Cabang Kuawur, kami bergumul, kita sharekan kerinduan kami, lalu kami rapat. Bagaimana kalau kami mau merintis
TK atau PAUD itu. Lalu sepakat kami, oke, lalu apa yang langkah-langkah yang harus dilakukannya. Nah, waktu itu akhirnya kesepakatan dengan semua pengurus, kita rapat, kita membangun ruangan. Akhirnya kita rindu, hitung, sudah menggambar, desain untuk ruangan, lalu sudah disepakati dan kita coba sudah buat proposal segala macam, dan akhirnya sudah menemukan satu jumlah yang harus ditentukan 200 sekian juta kalau mau membangun ini. Sudah kami akhirnya sepakati itu, kita sudah sharekan baik di Kuwawur dengan semua jemaat maupun juga ke pusat, semuanya sudah disepakati. Lalu kami rindu bagaimana untuk tenaga-tenaganya untuk mengajar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di Kuwawur ya kami memiliki keterbatasan untuk tenaga pendidikan. Nah, akhirnya ada beberapa pengurus yang bersedia, oh bagaimana kalau kita coba menghubungi TK Masehi. Nah, akhirnya kita hubungin pengurus atau yayasan TK Masehi, dan kami diberi kesempatan untuk kami istilahnya studi banding. Kita mau belajar bagaimana caranya mengajar, mendidik anak-anak gitu. Nah, itu kira-kira awal tahun 2020 Bapak Ibu. Bulan Februari kami berempat pengurusnya dan kami berdua mendampingi kami ke TK Masehi, kami belajar, lalu kami sharingkan juga kepada kepala sekolahnya, lalu sudah ada masukan-masukan kalau untuk membuka PAUD syarat-syaratnya apa. Wah, begitu kita tahu syaratnya, wah cukup berat, ternyata harus ada salah satu yang lulusan dari pendidikan sarjana S1 tentang PAUD. Nah, ini cukup satu tantangan yang cukup berat. Akhirnya, wah kami sedikit agak, wah bagaimana ini, kami tidak ada memenuhi standar itu. Tapi kami tidak patah semangat, kami tetap bagaimana caranya, kami coba cari cara lain lagi. Kalau misalnya kami diadopsi dengan Kudus, nah ini coba kami cari jalan keluarnya. Tetapi di tengah-tengah itu, setelah kami baru mau mulai lagi merapatkan bagaimana dengan pengurus, tiba-tiba satu pandemi yang tidak terduga datang, yaitu corona. Nah, kami rasa sudah, wah pupus sepertinya. Apakah dalam hati bertanya sama Tuhan, apakah Tuhan tidak menghendaki kami merintis pelayanan ini? Karena kami mempunyai kerinduan bagaimana gereja ini boleh menjadi dampak bagi masyarakat di sekitar. Nah, salah satu yang kami lihat, peluang yang kami lihat dengan mata kami adalah yaitu untuk pendidikan anak-anak, karena memang di sini ada satu sekolahan tapi memang milik yayasan tertentu, dan itu jumlah muridnya banyak sekali dan gurunya hanya satu dan satu pendamping, dan ini tidak memenuhi standar di dalam pendidikan. Ditambah satu ruangan itu misalnya 40 anak dan disertai dengan orang tuanya yang harus juga masuk ke dalam ruangan itu, saya rasa itu tidak baik, tidak sehat untuk anak-anak. Nah, kami mencoba untuk itu. Nah, setelah pandemi itu kami benar-benar merasa putus asa. Wah, kami ya tetap bergumul berdoa, tetapi bagaimana cara nanti Tuhan untuk boleh menolong. Bapak Ibu, di tengah-tengah tahun 2020 ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah pergumulan kami, yaitu di dalam lapangan, di dalam halaman gereja. Itu pas di masa-masa mau mendekati hari raya, gereja dipakai untuk parkir perjudian. Nah, akhirnya datanglah keributan, terjadi pertengkaran terjadi, dan itu membuat kami tidak tenang karena itu di halaman gereja, Bapak Ibu. Lalu kami bersama dengan pengurus bagaimana ini caranya untuk mengatasi supaya halaman gereja tidak dipakai lagi untuk parkir perjudian itu. Lalu kami
bersama-sama dengan pengurus kami rapat dan kami rindu untuk ya wis kalau gitu kesepakatannya gereja harus dipasang pagar gitu ya dengan pintu gerbang supaya orang-orang itu tidak bisa parkir dengan bebas. Lalu suami saya juga mendatangi ke salah satu rumah itu menyampaikan kerinduannya juga untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Lalu setelah itu kami pasang pagar, sudah selesai dan kami rasa wah seperti seolah-olah kami juga dapat tekanan dari luar, kok halaman yang tadinya dipakai untuk orang bisa juga parkir truk segala macam numpang parkir, tiba-tiba kami pasang pagar seolah-olah kami menyakiti mereka gitu ya. Kami akhirnya rapat lagi, agak memaksa gitu ya, ini harus dilakukan sesuatu supaya ya kami orang GKMI tentu kami ingin menjadi cinta damai gitu ya, tidak menyakiti dengan yang lainnya. Akhirnya muncullah ide kita bangun lapangan gitu ya. Kita akhirnya muncul ide membangun lapangan bulu tangkis Bapak Ibu. Akhirnya wah dana kami sudah keluar untuk memasang pagar. Lalu kita coba sampaikan ke pusat dan akhirnya dapat dukungan itu. Terjadilah akhirnya kami bangun lapangan bulu tangkis. Nah setelah lapangan itu jadi Bapak Ibu kira-kira 1 bulan. Nah itu pun juga ada satu berkat yang tak terduga. Nah Masehi itu pindah TK gitu ya. Nah akhirnya beberapa mainan itu yang tidak terpakai dikasihkan ke Kuwawur. Kami harus ngambil dan ketika kami dihubungi kami siap, kami ambil. Setelah itu benar-benar di depan gereja sampai saat ini tidak pernah sepi dengan orang. Dari pagi sampai malam semua orang bisa mengakses menggunakan halaman itu dengan penuh sukacita. Anak-anak mereka bisa bermain dengan mainan yang ada dan juga mereka bisa main sepak bola, sepedaan. Dan kalau malam Bapak Ibu kami bersama dengan anak-anak muda di sekitar masyarakat Kuwawur, mereka bermain badminton terus tambah hari mereka komunitasnya semakin bertambah, kira-kira ada 30-an anak-anak muda. Nah suami juga ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan Bapak Ibu untuk membagikan nilai-nilai kekristenan. Ketika mereka selesai bermain badminton, tidak selalu pulang, tapi ada beberapa orang yang mereka masih tinggal dan mereka sharing kepada suami tentang pergumulan rumah tangga, tentang suami istri. Mereka akhirnya terbuka menceritakan masalahnya itu. Lalu suami bisa mengasih masukan, nilai-nilai kekristenan dan juga mendoakan Bapak Ibu. Ini satu hal yang luar biasa. Sampai saat ini sungguh kami kagum cara Tuhan itu bekerja. Kadang-kadang saya berpikir, ketika kami mulai dari ditempatkan di Kuwawur, bagaimana gereja ini boleh menjadi dampak bagi dirasakan bagi masyarakat. Seringkali saya hampir setiap hari sore itu saya berdoa, bagaimana kami bisa bersaksi, bagaimana kita bisa menjadi dampak bagi masyarakat. Ternyata ketika saya rindu Tuhan membuka setiap pintu-pintu Injil untuk kami boleh memberitakan itu, ternyata jawaban Tuhan tidak seperti yang saya pikirkan. Saya berpikir kita bisa mengadakan KKR, kita bisa mengadakan ini itu, seperti kami langsung buka TK. Ternyata cara Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh mengucap syukur sampai saat ini gereja boleh dinikmati masyarakat di Kuwawur di tengah-tengah pandemi, baik dari anak-anak sampai orang tua, semua boleh menikmati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pada akhirnya kita semua juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mempersaksikan kasih Tuhan atau karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya berharap Bapak Ibu sekalian juga tetap semangat untuk hidup di dalam Tuhan dan juga berkarya bagi Tuhan. Pada bulan misi, bukan satu kebetulan ini di tengah-tengah kita merayakan bulan misi juga berketepatan dengan hari turunnya Roh Kudus. Jadi ketika kita mau
hidup bersama dengan Tuhan, tentu kita akan dipimpin dengan pimpinan karya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan, dan pada akhirnya kita juga bisa terus bersaksi atau mempersaksikan karya cinta kasih Tuhan itu lewat kehidupan kita sehari-hari dan juga di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat melayani Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang saat ini sedang kita hadapi. Kita berdoa bersama kiranya pandemi cepat berlalu dan semua kita bisa kembali boleh beraktivitas dengan bebas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami keluarga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan boleh bersama-sama dengan jemaat yang ada di GKMI Anugerah. Kiranya kita boleh memiliki kerinduan lebih di dalam mempersaksikan cinta kasih Tuhan. GKMI membawa damai. Biarlah kita semua boleh menyadari bahwa kita adalah anak-anak yang sudah dipanggil dan dikuduskan oleh Kristus. Oleh karena itu, kehendaknya adalah supaya kita boleh menyebarkan, memberitakan kasih Kristus kepada orang lain. Biarlah kita boleh mewujudkan kehendak dan amanat agungnya. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My head will save. Finest bread I will provide till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night.
Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Jemaat yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus besertamu senantiasa. Amin. Berikut Warta Jemaat GKMI Anugerah 23 Mei 2021. Berkenaan dengan ibadah onsite, gereja membuka kuota sebanyak 50 kursi. Apabila ingin hadir dapat mendaftar di aplikasi GKMI One atau menghubungi WA Saudara Suhendro Noto dengan nomor 081 332 191 873. Untuk pendaftaran ibadah minggu berikutnya, pendaftaran mulai dibuka setiap minggu setelah ibadah pagi selesai. Ibadah di gereja atau onsite sudah kembali dimulai pada 4 April 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak. Pastikan Anda sehat dan lebih baik Anda sudah vaksin. Berikut adalah tema GKM Anugerah pada bulan Mei 2021, bulan misi. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik Anugerah, Kids, ayo ikut ibadah online pukul 10 di YouTube GKMI Anugerah. Teman-teman Anugerah Teens, ayo ikut persekutuan online pukul 10 via Zoom. Youth Series, Woodward, talk show bagaimana berani bicara di depan publik, Selasa 25 Mei 2021, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui Zoom. Pokok doa, mari kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, Ibu Marta BS, Bapak Sutikno, Ibu Debbie, Ibu Yangni, Saudara Andrea Salim, Bapak Insinyur Handoko, Ibu Ina, Saudara Bimo. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan serta mencukupkan segala biaya yang diperlukan bagi proses pengobatan. Yang kedua, mari kita berdoa bagi anak-anak kita yang sekolah online. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka semangat, khususnya dalam mengikuti penilaian akhir sekolah. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk upaya pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian di tengah pandemi. Mohonlah kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat untuk memutuskan kebijaksanaan yang strategis supaya perekonomian dapat bergulir. Yang keempat, mari kita bersama berdoa untuk konflik Israel dan Palestina yang kembali terjadi. Mohonlah Tuhan Yesus menolong agar masing-masing pihak dapat mengendalikan diri serta tercapai
kesepakatan damai di antara keduanya sehingga tidak terjadi pertumpahan darah di sana. Bagi jemaat-jemaat yang mempunyai beban berat atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan hubungi hotline gereja kami. Persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Mari ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.